Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Sanudin dari kelas Penjas 2C NPM 1921911112. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Definisi pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidik nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk mengkhususkan diri pada salah satu cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, perbuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik atau dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya. Dari mulai anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Tujuan utama pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk pondasi program yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Olahraga mungkin akan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan jasmani, akan tetapi bukan satu-satunya pilihan. Yang selanjutnya, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tertentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonsentrasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya, atau developmentally appropriate practice atau DAP. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk orang dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan
sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan ke peserta didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu siswa menyayangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik, aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan dipopulerkan pada masa sekarang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan-keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang sedang populer pada masa sekarang maupun aktivitas di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, karakteristik program pendidikan jasmani. Yang pertama, developmentally appropriate practice atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan dan kemampuan anak, tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat pengembangan peserta didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang harus disesuaikan mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, instructionally appropriate practice atau IAP adalah tugas ajar yang memberikan pengetahuan yang harus diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak-anak peserta didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang keempat, ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan sebagainya. Aktivitas pengembangan meliputi mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lain. Aktivitas ritmik, gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan di air, dan renang, serta yang lainnya. Yang kelima, isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program. Aspek materi dan distribusi alokasi waktu, materi atau bahan ajar yang banyak
ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya mengembangkan aspek keterampilan gerak atau psikomotor. Guru memaksakan diri mengajar olahraga, berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media yang mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, isu proses belajar mengajar. Variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Aktivitas pinjas untuk siswa cenderung terbatas. Aktivitas pinjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, isu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Bahan ajar pedagogik olahraga, materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan peserta didik karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Yang selanjutnya, isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dan karakteristik yang heterogen. Yang selanjutnya, kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani, meliputi ruangan dan lahan untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani masih sangat kurang, tidak memadai. Yang keenam, keberhasilan pendidikan jasmani. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum pendidikan jasmani masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar atau cenderung lokal, belum menyeluruh. Kualitas lulusan yang diharapkan memiliki berbagai keterampilan yang penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat dan keterlibatannya dalam kegiatan jasmani. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.